Telusur jejak rahasia alam goib, wujud pembuktian keberadaan dunia lain yang tak kasat mata. Menyingkap sebuah misteri. Sobat rahasia, mendaki gunung sekarang ini bukan lagi sekedar kegiatan mengisi waktu luang, tapi naik gunung sudah menjadi hobi di semua kalangan, baik anak-anak muda hingga orang tua. Sobat rahasia, bahwa untuk mendaki gunung, baik pendaki pemula atau pendaki profesional, harus memiliki persiapan sempurna. Bukan saja bermodalkan nyali dan fisik yang prima, tapi juga harus dibekali pengetahuan yang matang. Sebagai misal, tak jarang saat di tengah perjalanan, banyak sebagian pendaki terkena hipotermia saat mendaki puncak gunung. Hal ini membuktikan jika mendaki gunung bukanlah aktivitas yang mudah untuk dilakukan. Telusur jejak rahasia kali ini akan mengupas tuntas pantangan dan keharusan para pendaki ketika berada di gunung, bersama narasumber yang sudah malang melintang dari gunung ke gunung selama 18 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Telusur Jejak Rahasia. TJR kali ini saya mendatangi base camp MBF yang merupakan rest area bagi para pendaki Gunung Gede yang melewati jalur putri. Saat ini saya bersama narasumber yang sudah malang melintang di pendakian jalur putri, yaitu Kang Mek. Assalamualaikum Kang. Apa kabar? Baik. Saya dari Telusur Jejak Rahasia ingin sedikit berbincang-bincang dengan Kang Bet yang sudah lama melintang di jalur pendakian putri ke Gunung Gede. Sudah berapa lama sih kan di pendakian jalur Gunung Gede? Sekitar hampir 18 tahunan lah. 18 tahun. 18 tahun saya duduk di kepemimpinan juga. Terus saya buka base camp karena inspirasi saya untuk kan pendaki itu harus istirahat dulu, nginep dulu di base camp, nanti naiknya perbekalannya harus cukup. Ini kan di base camp bisa Ulang. Iya, betul lah. Ternyata ada satu manfaat keberadaannya base camp, di antaranya para pendaki yang datangnya mungkin kemalaman, kemudian membawa perbekalannya yang belum cukup, bisa dicek ulang di base camp, sehingga ketika mendaki perlengkapan, peralatan, logistik dan lain-lainnya sudah siap, tinggal registrasi. Kang Bet, selama 18 tahun menangani pendakian, gimana sih kadukanya? Ada yang hipotermia, ada yang kesleo, itu langsung kita bergerak tim semuanya. Mungkin diatur dulu apa 3 orang mau dikirim, nah nanti bawa ini kan pesawat sendiri kan. Mungkin yang 3 orang itu minta bantuan, kita kirim lagi. Suka-dukanya itu mungkin gerak cepat kita itu persiapan logistik juga kita cari sendiri aja di jalur atau di saya merinding. Ternyata untuk mengevakuasi secara cepat itu berarti antara perbekalan dan survival. Survival. Bagaimana bertahan hidup kita sebagai evakuator, supaya buru-buru tepat sasaran dan tindak lanjutinya. Nah, pada saat evakuasi ini ada berbagai macam rintangan dari pendakinya, misalkan ada yang hipo, ada yang kesurupan, ada yang keseleo, ada yang jatuh, ada yang sakit, tidak bisa jalan, bahkan ada yang meninggal. Itu penanganannya sama atau beda-beda? Beda-beda. Yang kesurupan, nah itu yang paling parah. Itu jangka waktunya itu hampir setengah hari bisa. Kalau nggak bisa juga paling digendong. Kalau digendong itu wah suka-dukanya pasti. Ada yang gigit, ada yang nyakar, ada yang wah. Jadi tantangannya itu yang paling itu kesurupan. Yang khawatir lagi mencekik kita. Pernah ada kan? Iya, gigit telinga nih.
Saya pernah digigit telinga. Digigit telinga. Terus gimana? Apa tetap digendong atau ditangani lagi di pos-pos di bawah? Diturunin dulu, kan ada 3 orang, yang 2 megang dulu, disadarin dulu. Alhamdulillah di jalur bisa ditanganin. Kebanyakan sih yang itu yang bukan hipotermia, yang kesurupan itu keadaan kosong, perut kosong. Kebanyakan itu perut kosong. Tapi kan tiba-tiba dia muncul sosok lain pada saat kesurupan, itu bagaimana? Ada yang begitu? Belum pernah saya. Ya misalkan dia kesurupan tiba-tiba menyerupai suara atau suara perempuan atau suara laki-laki. Yang anehnya gini, para pendaki itu kesurupan, yang saya percayakan itu dia nggak bisa bahasa Sunda, tapi kalau kerasukan dia bisa bahasa Sunda. Nah itu Cara nangannya gimana? Tetap digendong aja gitu sampai bawah atau ditangani secara khusus? Secara ini mungkin sebisa-bisanya dulu di sana. Kalau nggak bisa kita digendong sampai ikat ini, sampai nggak bisa gerak ya. Dan selama sama sarung. Selama digendong dia teriak-teriak atau ngomong sendiri? Teriak, iya, teriak, terus digigit, meludah, terus wah macam-macam. Nyampe di perjalanan itu dia sadar dulu. Nah dari rumah dulu kenapa saya ini? Pas perjalanan lagi jadi lagi sampai ke base camp itu pun masih bisa, masih kumat lagi ya, kumat lagi. Terus nanti endingnya kita kalau nggak bisa menunjukkan itu yang kesurupan, mungkin kita datangkan orang tua sepuh atau kuncen yang di sini. Pendaki kesurupan di gunung, udah dia evakuasi ke base camp, masih kesurupan juga. Kemudian dibawa pulang, masih kesurupan juga sampai rumah. Terus-terusan begini. Dari rumah ternyata harus dibalikan lagi ke sini, berobat lagi di sini. Terus setelah berobat lagi sembuh. Dia harus mengambil air ke atas. Yang di mana? Yang di Jamban Barat. Yang di barat. Yang di barat itu. Yang mata air itu. Terus bawa air ke sana. Di sini alhamdulillah. Tapi itu jaraknya hampir setengah bulan. Lamanya itu dia kesurupan, dia sadar lagi kesurupan lagi. Jadi Sobat Rahasia yang panjang. Ya tidak semudah yang kita bayangkan ya, menjadi relawan seperti Kang Beb ini. Dia harus berpikir keras bagaimana menyembuhkan kembali pendaki yang kesurupan selama 15 hari. Apa yang terjadi dengan anak itu ceritanya? Dia tidak merasakan sakit apa tapi dia kayaknya lemas gitu. Lemas. Kalau udah kesurupan dia lemas. Ya artinya selama 15 hari pasti ada kegiatan yang berbeda dengan manusia normal. Iya. Apakah ada istilah orang Sunda mah keancik, Iya. ketumpangan, Iya. tapi dia nggak ada yang merasakan, oh saya diikutin. Dia tidak merasakan, dia tidak sadar. Tapi keluarganya yang tahu. Apa katanya? Dia jadi beda kelakuannya, sehari-harinya beda. Ditanya juga ngakunya bukan dia atau dia? Ngakunya bukan dia. Siapa katanya? Katanya dari Indonesia. Gitu. Ada namanya? Ya ada sih. Kan ada Mbah Belum, Iya. ada yang pencarian. Yang yang dibilang saya itu tidak ada sih. Cuman yang Harusnya itu usia dewasa ya, Iya. seorang pendaki, dan harusnya paham betul tata cara adab sebagai seorang pendaki yang harus menjaga alam. seperti yang saya sarankan itu, kalau pendaki itu harus perut diisilah, terus yang sembarangan ngomong, terus yang sembarangan kencing, buang sampah segala macam. Terus yang paling banyak kerasukan itu di dunia itu yang lagi datang menginspirasi.
Oh, itu yang pertama Iya. perut kosong. Iya. Yang kedua yang sering kerasukan pendaki ke Gunung Gede lewat Putri itu biasanya yang lagi situasi ya. Biasanya yang meninggal di gunung itu apa penyebabnya? Penyebabnya itu hipotermia. Hipotermia ya. Terus pendaki itu punya penyakit bawaan seperti sesak nafas, Kayak asma jantung. Nah, itu yang paling ini. iya, yang paling sering itu. Makanya di dalam pendakian sebenarnya ada syarat yang mengkhususkan bahwa dia harus menunjukkan sifat sehat. Iya, sifat sehat. Artinya bahwa itu sebenarnya kembali ke orangnya kan, Iya. bahwa dia sehat apa enggak. Iya. Jangan memaksakan ketika memang belum sehat. Kita Misalnya bawa yang hipo, mengevakuasi yang hipo. Nah, kalau itu kan kita itu masuknya kita koperasi. ya, Sekiranya kita evakuasi cuman ke Seleo atau itu ditanggung sama koperasi, sama taman nasional. Itu nanti yang dulu evakuasinya itu dibayar oleh koperasi. luar biasa ya keberadaan koperasi Iya. yang menangani pendakian yang Putri dan Gunung Gede ya. Itu satu orangnya itu bisa sampai tergantung jarak ya. Kita jaraknya itu dari pos 3 itu sekitar 300.000 per orang. Membutuhkan itu kalau evakuasi ke Seleo atau nggak bisa jalan ya, itu membutuhkan 4 orang gantian. Tapi dia bersamaan. Nah, koperasi emang ada anggaran dari Anggaran kan dia masuk koperasi kan? ya. Iya, dia Oh, ada koperasi. nilai Iya, sendiri. iya. Itu. Oh iya, ini ya info terbaru juga nih, artinya buat pendaki-pendaki pemula khususnya yang ingin naik dari Gunung Putri ke Puncak Gede ya harus wajib, ini tidak sunnah lagi, Iya. wajib meregistrasikan dirinya baik melalui online ataupun melalui koperasi yang sudah terdaftar di Taman Nasional. Kenapa begitu? Karena ternyata resikonya sangat luar biasa. Ketika ada masalah, koperasi mengirimkan evakuator, orang-orang relawan untuk mengevakuasi, yang membayarnya adalah koperasi. Sobat Rahasia, ada tips lagi dari Kang Beb untuk menangani kasus hipotermia secara dini. Yang pertama, amankan tempat ruang tertutup dia terlebih dahulu, kemudian dibungkus emergency blanket, kemudian segera dikasih asupan teh manis hangat. Itu yang langkah paling urgent pertama. Lalu selanjutnya, kalau ada kompor yang menggunakan spiritus, nyalakan di dalam tenda sehingga ruangan tenda menjadi hangat. Yang ketiga, baru asupan-asupan makanan yang lain. Ya, karena kalau perut kosong itu akan terjadi lagi hipotermia kedua. Ya, dan bahkan hipotermia ketiga, karena pengalaman saya melalui kemarin pengalaman pendakian ke Gede itu ada satu kasus dia sampai 3 kali hipotermia. Tapi untungnya pas berhenti di pos 3. Iya. Sehingga di situ ada saung yang tertutup, ya kan, itu pun dia harus dibungkus menurut informasi dari timnya, dibungkus sampai 3 cm, ditungkep juga. Nanti dari situ baru mulai makan pelan-pelan, ganti baju yang kering ya semua, baru itu mulai normal kembali. Sangat luar biasa ya obrolan ini, sangat informatif. Sobat Rahasia, itulah tadi perbincangan saya dengan Kang Beb selaku pemilik Basecamp MBF Gunung Putri. Terima kasih banyak Kang Beb. Ini informasi yang sangat berharga buat saya, buat Sobat Rahasia yang senang berpetualang mendaki. Jangan lupa juga ikuti terus channel Telusur Jejak Rahasia, karena akan banyak informasi-informasi rahasia-rahasia yang bisa diungkap di Telusur Jejak Rahasia ini. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya atas kesetiaan sobat semua untuk menonton channel TJR ini. Saya Jurasep dan ini Kang Beb mengucapkan terima kasih banyak.
Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, share, tekan tombol loncengnya. Karena di TJR tidak ada rahasia yang tidak bisa diungkap kecuali atas kehendak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.